Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita damai sejahtera daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Malam ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah doa malam bersama-sama tempat ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita sama-sama akan berdoa. Kita akan menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar iman percaya kita di dalam perjalanan hidup ini. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam ini. Engkau Allah yang luar biasa yang sanggup membawa setiap kehidupan kami. Semakin hari semakin kami mampu untuk menghadapi semua tantangan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk menikmati sabda-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, kami nikmati, akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati firman ini ya Bapa, sehingga setiap kami yang mengikuti acara ini, mengikuti ibadah ini, kami diberkati. Terima kasih, kami minta pengurapan Allah dari untuk setiap kami, bibir mulut kami, dan setiap kami yang mengikuti. Semuanya di dalam naungan dan kasih kemurahan Tuhan. Ada urapan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama untuk menikmati sebuah kisah tentang kehidupan perjalanan daripada seorang Musa, di mana di dalam kehidupannya banyak tantangan, banyak hambatan dan banyak rintangan sejak dia lahir sampai pada saatnya dia dipanggil dan kembali ke rumah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang berani bertindak. Akhir-akhir ini kita setiap anak-anak Tuhan dihadapkan dengan beberapa hal. Apakah itu rintangan, apa itu tantangan, apa itu pergumulan, apakah itu sebuah perjalanan yang membuat kita menjadi lelah. Apa sikap kita? Kita sebagai anak Tuhan harus berani bertindak. Kita akan bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan tentang Musa. Saya mendapatkan sesuatu di dalam Ibrani 11. Alkitab kita mengatakan di dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai yang ke-27. Ayat ini berkata seperti ini Bapak Ibu. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kisah ini di ayat yang ke-23, ini berbicara di mana seorang ibu yang benar-benar mengasihi anaknya yang dilahirkan. Pada zaman itu Raja Mesir menginstruksikan ke seluruh penjuru negeri bahwa anak laki-laki dari bangsa Ibrani harus dimusnahkan, harus dibunuh, harus tidak lagi ada yang boleh hidup. Dan itu sebuah tantangan bagi kaum ibu pada zaman itu ketika mereka sedang mengandung. Salah satu daripada ibu-ibu ini
adalah Yokohebed, yaitu orang tua daripada Musa. Ayat ini berkata dalam 23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu cintanya orang tua ini kepada anaknya, supaya anak ini tidak diketahui oleh para prajurit orang-orang Mesir untuk dibinasakan, untuk dibunuh, maka Musa selama 3 bulan disembunyikan oleh orang tuanya. Bapak Ibu, tidak semudah itu Yokohebed sebagai orang tua dengan sedihnya, dengan caranya untuk menyembunyikan seorang anak laki-laki yang disebut di sini elok rupanya, dan dia tidak takut akan raja. Orang ini menyembunyikan anaknya supaya tidak dibunuh, supaya tidak dihilangkan nyawanya, atau dengan kata lain dia tidak memiliki anak laki-laki. Tapi seorang ibu yang penuh kasih ini, dia menyembunyikan dengan maksud anak itu selamat. Tapi apa yang dikatakan dengan ayat yang selanjutnya? Musa, di dalam bilangan, Musa akhirnya tidak bisa disembunyikan secara berkelanjutan karena anak ini semakin hari semakin menjadi besar dan dewasa. Maka sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, dia dengan sangat sedih merelakan anaknya untuk ditinggalkannya sementara dengan harapan suatu kelak anak ini akan bisa berjumpa dengan orang tuanya. Lalu bertindaklah Yokohebed orang tua daripada Musa untuk membuat sebuah keranjang kecil, diisikannya lah bayi kecil Musa ini dan dibuangnya lah ke Sungai Nil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, jujur, saya dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah, bagaimana perasaan kita kalau kita berpisah dengan anak kita? Bagaimana kalau anak itu tetap bersama-sama dengan kita? Tetapi anak ini semakin hari semakin lahir dan semakin besar. Namun ketika itu ada masalah, apakah kita harus mempertahankan? Apa kita harus berani bertindak untuk menyelamatkan sesuatu? Ini terjadi atas orang tua daripada Musa, yaitu ibu Yokohebed ini. Lalu Musa diarungkan atau dibawa ke Sungai Nil dengan harapan nanti suatu kelak Musa akan ditemukan orang-orang yang memang itu yang bisa mengasuh Musa. Harapan yang pertama, dia berani bertindak, berani menghadapi resiko apapun yang terjadi, Musa harus hidup. Bapak Ibu, ini dibutuhkan suatu iman agar kelak Musa bisa hidup. Apa yang terjadi? Dan Musa ditemukan oleh putri Fir'aun. Singkat cerita, Musa menjadi dewasa, dia dianggap sebagai anak angkatnya oleh Raja Fir'aun. Dia menjadi salah satu orang pewaris daripada kerajaan yang ada di Mesir. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita melihat kisah ini ayat yang ke-24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa Musa menjadi menolak? Kenapa Musa berontak? Kenapa Musa tidak menyukai kehidupan seperti itu? Hidup sebagai orang yang mewah, hidup sebagai orang yang boleh dikatakan kalau sekarang ini sebagai orang-orang yang disebut orang-orang sultan, orang kaya. Namun Musa menolak itu. Karena mereka melihat bahwa ia lebih suka menderita dengan orang-orang yang sengsara, yaitu bangsanya. Musa sadar bahwa dia bukan orang Mesir, dia adalah orang pilihan Allah, dia orang Israel, dia orang yang ditetapkan Allah menjadi umat ketebusannya, makanya dia menolak untuk hidup mewah di dalam dosa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Musa berani meninggalkan zona nyaman di dalam kehidupannya. Dia berani meninggalkan, dia mengambil satu jalan untuk mengambil sebuah resiko yang cukup besar.
karena dia melawan daripada titah daripada raja. Bapak Ibu, dibutuhkannya sebuah iman yang luar biasa. Bahwa ketika dia hidup di dalam kebenaran, dia merelakan kenikmatan hidupnya di dalam lumbung dosa. Dia berani mengikrarkan bahwa aku adalah salah satu bagian umat kepunyaan Allah, yaitu bangsa Israel, umat pilihan Allah. Musa berani mengambil resiko yang cukup besar. Tapi apa yang terjadi? Musa mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia dipimpin oleh Allah dan dia boleh berjumpa dengan Allah tanpa dia pernah melihat sesuatunya sebelumnya. Dan Musa berani mengambil satu keputusan. Dia harus pergi bersama-sama dengan bangsa itu, batu bangsa Israel. Ayat selanjutnya dikatakan, karena iman, ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ini suatu keberanian yang luar biasa yang dimiliki seorang muda yang namanya Musa pada zaman itu. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini berkatanya itu merupakan sesuatu yang menjadi aneh dan janggal buat saya. Ia, yaitu Musa, bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Artinya ini adalah satu iman yang kuat yang mempercayai bahwa Allah Israel itu Allah yang menyertai dan melindungi dan memberikan yaitu keselamatan di dalam kehidupan orang-orang kepunyaannya. Tapi bukti bahwa orang Israel pada zaman itu masih dijajah, masih di dalam penistaan bangsa Mesir. Tapi Musa memiliki satu visi bahwa dia harus membawa bangsa itu untuk lepas dari jajahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi ada 3 hal yang saya dapatkan bahwa Musa berani menghadapi semua risiko yang harus dihadapi, yaitu tekanan dan tantangan yang harus dihadapi. Dia harus berani meninggalkan zona nyamannya menjadi seorang anak, seorang pangeran di dalam negeri yang disebut negeri yang penuh dengan dosa, yang tidak mau percaya kepada Allah yang hidup. Terus yang ketiga, dia hidup memiliki tujuan, tertuju kepada sebuah panggilan. Ayat yang 26 dikatakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Segala sesuatu yang dimiliki oleh Musa, segala sesuatu yang boleh dinikmati oleh Musa, itu adalah hal yang paling kecil di hadapannya. Karena itu adalah sebuah penghinaan, disebut ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua yang ada di Mesir. Bapak Ibu, tidak semudah hidup sebagai seorang Musa pada zaman itu. Dia menganggap segala sesuatu harta yang dia miliki, harta yang dia kuasai, itu tidak berarti dibanding dengan kasih Kristus. Itu tidak sebanding dengan yang disebut dengan kemuliaan yang Tuhan berikan pada Musa. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kita? Jadi perlu Bapak Ibu yang hari-hari ini kita melewati perjalanan hidup ini. Saya enggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi saya merasakan bahwa sesuatu yang hari-hari yang dilewati ini, semua manusia, semua makhluk yang ada di bumi ini, bahkan semua orang yang ada di Indonesia, bahkan semua orang yang ada di Surabaya, anak-anak Tuhan mengalami tantangan, mengalami himpitan, mengalami problem yang silih berganti untuk datang tanpa kita undang. Bapak yang dikasih Tuhan. Gambaran sebuah kehidupan daripada Musa, kehidupan daripada keluarganya adalah kehidupan sama seperti kita. Pengharapan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini dibutuhkan sebuah iman, dibutuhkan satu pengharapan yang tidak kita lihat, tapi kita melihat. Yesus menyatakan sebuah kisah
sebuah pengharapan. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh segala sesuatunya yang apa yang dia inginkan. Kita belum mendapatkan, tapi kita harus percaya. Ini yang disebut dengan iman. Jadi iman membuat kita berusaha untuk melindungi orang yang kita cintai. Di dalam ayat 23 tadi, keluarga Musa berani mengambil risiko untuk menyembunyikan Musa. Ini pengharapan. Ini pengharapan karena dia percaya orang-orang pada zaman itu, orang-orang kaum orang Ibrani saat itu, dia mengenal Allah yang hidup. Dia berusaha untuk melindunginya dari sebuah kebinasaan. Dan itu terjadi di dalam kehidupan Musa. Jadi kalau kita memiliki iman, itu kita membangun identitas kita berdasarkan status kita di hadapan Allah. Bukan status karena kaya. Kita memiliki status anak Allah. Anda setuju? Amin. Kita disebut adalah orang-orang pewaris kerajaan surga. Tetapi berapa banyak orang-orang yang kita lihat di muka bumi ini, entah itu selebritis, entah itu orang-orang pegawai negeri, entah itu orang-orang swasta. Ketika mereka ingin kaya dengan segala cara, sehingga dia harus menukarkan apa yang disebut dengan pengharapan itu dengan harta yang ada di muka bumi. Sehingga mereka tidak susah dan tidak sulit untuk hidup karena dia harus meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tekankan buat kita semua, jangan ditukarkan Yesus dengan harta yang ada di muka bumi ini. Jangan ditukarkan Yesus dengan apa yang bisa kita nikmati. Tetapi tukarlah itu semua penderitaan dengan percaya kepada Yesus. Karena mengikut Yesus itu kita harus rela mengorbankan segala sesuatunya. Rela meninggalkan zona nyaman kita. Rela untuk menghadapi semua tantangan itu. Rela untuk meninggalkan sebuah panggilan bahwa kita ini harus hidup di dalam kenikmatan. Kita harus tertuju kepada panggilan kita, yaitu panggilan surgawi. Untuk membawa setiap umat Tuhan mengenal kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, saya tekankan buat Bapak Ibu yang hari-hari ini, yang mengalami tantangan hidupnya, mari milikilah keberanian untuk bertindak melawan apa itu yang disebut tantangan hidup. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah keberanian untuk bertindak untuk melawan dosa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berani bertindak untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang satu-satunya yang mampu untuk menghidupi, yang satu-satunya untuk melindungi, yang satu-satunya memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa ketika berani keluar dari tanah Mesir, dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kepada Allah yang hidup. Dan dia dituntunnya dari penderitaan, dari tantangan, dari himpitan, dari ketidakberdayaannya. Tuhan mampukan dia untuk berjalan. Walaupun dia tidak masuk ke tanah perjanjian, tetapi minimal Musa membawa jalan kepada kebenaran. Dia membuat sebuah terobosan-terobosan sehingga bangsa itu menjadi bangsa kepunyaan Allah yang sesungguhnya. Walaupun dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan nama Musa sampai hari ini adalah nama yang luar biasa. Dan tidak diketahui kuburnya. Dan tidak diketahui jasadnya di mana. Karena dia dipermuliakan Allah sampai selama-lamanya sampai hari ini. Dan Tuhan mau kita pun dipakai sama seperti Musa. Walaupun nama kita tidak dikenal. Walaupun panggilan kita cuma hanya sebesar apa yang kita dilihat orang kecil. Tapi dengar baik-baik. Nama kita besar di surga. Apa saja yang dinyatakan di dalam hidup kita di dalam dunia ini. Ketika kita sanggup mensyukuri seperti apa yang Musa lakukan. Saya terlalu yakin Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua yang dilakukan karena iman yang berani untuk bertindak,
kita semuanya juga berani untuk melakukannya. Segala kesulitan, segala himpitan, dan tantangan itu pasti ada. Selama kita hidup Bapak Ibu, tantangan itu mesti ada. Selama kita ada di muka bumi sebagai manusia yang bernapas, tidak ada seorang pun yang tidak terlewati oleh tantangan. Semuanya harus menjalaninya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan, dia tidak akan menyerah sepenuhnya kepada permasalahan. Dia akan membawa semuanya itu, menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa dalam Tuhan ada pertolongan, dalam Tuhan ada jawaban. Untuk itu marilah Bapak Ibu untuk malam ini, bila sebagai renungan buat kita, mari kita menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini dalam Tuhan. Dan kita bertindak dengan iman. Kita percaya yang terbaik dari Tuhan pasti terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan. Jangan takut menghadapi tantangan. Jangan takut mendapatkan kesulitan. Ikutilah semuanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Anda dan saya, Bapak Ibu yang ada di rumah, kami semua yang ada di mana-mana, yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Selama kita berani bertindak untuk melawan apa yang disebut dosa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama diberkati Tuhan, orang-orang yang dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami melihat perjalanan kehidupan hamba-Mu Musa. Dari sejak lahir dia tidak diingini untuk hidup. Dari sejak dia ada di kandungan, orang tuanya merasa takut karena dia harus dibinasakan. Tetapi satu pengharapan orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dia memiliki iman percayanya bahwa Musa pasti hidup. Dan itu terjadi ya Tuhan. Terima kasih. Musa di dalam hidupnya, dia merelakan meninggalkan segala sesuatunya yang berbau dosa. Dia menerima panggilan ilahi untuk membawa umat Tuhan menuju kepada kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan, ajari kami untuk berani bertindak seperti Musa, sehingga hidup kami tidak sia-sia mengiring Engkau. Dan hidup kami di dalam semua penderitaan, Tuhan sanggup memulihkannya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kau memberkati kami semua yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Permuliakan mereka semua, permuliakan kami Tuhan. Biarlah dunia tahu bahwa kami adalah umat kepunyaan-Mu. Bahwa kami adalah orang-orang pilihan Allah. Untuk menyampaikan kabar baik, untuk membawa setiap jiwa kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Orang-orang yang diberkati Tuhan malam ini, mari sama-sama katakan bersama saya. Amin. Di nama Tuhan Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.